Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok M, kelas Agama Islam 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan yang bertemakan pentingnya akidah. Perkenalkan, nama saya Mei Rahmawati dengan NIM 25560777, PA 23635. Saya Ektin Septiana Mardanti dengan NIM 25556297 PA 23355. Kenalkan, nama saya Tatia Azahra dengan NIM 25566098 PA 23889. Perkenalkan, nama saya Talita Nun Mutakina dengan NIM 2555866 PA 23455. Perkenalkan, nama saya Michelle Gabriela Erzain dengan NIM 25560495 PA _PA_23742. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah. Akidah Islam adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Memahami konsep ini tidak hanya penting untuk menjalani kehidupan yang benar di dunia, tetapi juga sebagai persiapan menuju kehidupan akhirat. Secara etimologi, kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu aqoda yang berarti mengikat atau menghubungkan. Dalam konteks Islam, akidah merujuk pada keyakinan yang tertanam kuat dalam hati seorang muslim terhadap Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasul, hari akhir, dan qada serta qadar. Akidah ini menjadi pedoman dasar yang memengaruhi segala aspek kehidupan seorang muslim, baik ibadah, muamalah, maupun akhlak. Kemudian materi selanjutnya adalah kedudukan akidah. Akidah memiliki kedudukan fundamental sebagai fondasi dalam agama, yang di atasnya dibangun ajaran-ajaran lain seperti ibadah dan akhlak. Peran dan kedudukan akidah adalah sebagai berikut. Yang pertama, akidah sebagai fondasi agama. Akidah merupakan fondasi utama yang menopang seluruh aspek kehidupan seorang muslim, baik dalam keimanan maupun amal perbuatannya. Akidah yang benar memberikan keyakinan yang mengarahkan manusia dalam menjalani hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah sumber kedamaian hati dan kehidupan. Sebagai fondasi spiritual, akidah bukan hanya menguatkan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga membentuk hubungan sosial dengan sesama. Nilai keadilan, solidaritas, dan toleransi dalam akidah Islam membantu menghadapi tantangan sosial masa kini. Dengan akidah yang benar, hablum minallah dan hablum minannas dapat berjalan dengan seimbang. Yang ketiga, makna dan nilai ibadah. Akidah yang benar menjadikan setiap amal bernilai ibadah di sisi Allah. Tanpa akidah yang lurus, amal tidak memiliki nilai akhirat. Akidah juga menguatkan jiwa, memberi keteguhan, dan membimbing sikap sabar serta tawakal. Materi yang selanjutnya adalah fungsi akidah sebagai pengendali sikap dan perilaku. Dalam hal ini, fungsi akidah merupakan peran akidah dalam mengontrol setiap sikap, ucapan, dan tindakan manusia agar sesuai dengan ajaran Islam. Pada kali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menjadi sumber motivasi untuk berbuat baik. Keyakinan seorang muslim tentang pahala, ridho Allah, dan kehidupan akhirat, serta balasan setiap amal yang diberikan oleh Allah, menjadikan setiap muslim terdorong untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, menjaga konsistensi dalam perilaku. Adanya keyakinan dalam diri membuat setiap muslim berusaha istiqomah atau konsisten meskipun menghadapi berbagai godaan. Nilai-nilai Islam tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan dan dipertahankan dalam setiap keadaan. Dan yang ketiga, membentuk kepribadian muslim yang berakhlak. Adanya keyakinan yang kuat akan mendorong setiap muslim untuk melakukan akhlak mulia karena memahami bahwa Allah Maha Mengetahui. Oleh karena itu, setiap muslim akan lebih mudah bersikap jujur, sabar, dan berperilaku mulia yang lainnya.
Yang selanjutnya ada dampak dari lemahnya akidah. Yang pertama, Anda mudah terjerumus ke penyimpangan keyakinan, seperti contohnya menerima ajaran tanpa dasar dalil dan percaya pada ramalan, perdukunan, tahayul, dan hal-hal mistis lainnya. Yang kedua, ada hilangnya tujuan dan arah hidup, seperti bingung menentukan mana yang benar dan mana yang salah, dan juga tidak punya kompas moral yang kuat. Yang ketiga, ada ibadah tak khusyuk dan tidak konsisten. Yang keempat, ada rentan terpengaruh lingkungan negatif. Yang kelima, ada sulit menerima takdir. Yang keenam, hilangnya nilai dan identitas keislaman, ditandai dengan tidak bangganya sebagai seorang muslim dan mulai menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketujuh, ada meningkatnya perilaku maksiat. Yang kedelapan, ada timbulnya keresahan dan kekosongan batin. Yang terakhir, ada melemahnya kontrol diri dan etika. Oke, selanjutnya ada cara menguatkan akidah. Gimana sih cara kita buat menguatkan akidah? Pertama itu ada kita bisa memperbanyak ilmu tentang akidah, seperti kita pelajari tauhid, lalu ada pahami rukun imam secara mendalam, atau ikuti kelas kajian atau yang biasa kajian-kajian di masjid itu kita bisa ikuti juga. Yang kedua itu biasakan membaca dan mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran itu bakal nguatin keyakinan kita, karena isinya itu penunjuk bahwa Allah itu selalu ngawasin kita. Terus kita bisa nguatin ibadah kita, jadi baca sedikit aja, tapi rutin. Bisa 1-2 halaman per hari. Lalu yang ketiga ada perbaiki kualitas ibadah, bukan semua kuantitas ya. Jadi kita bisa latih sholat dengan khusyuk, terus jaga sholat tepat waktu, perbanyak zikir dan doa setelah sholat, dan amalkan sunnah perlahan-lahan. Lalu yang keempat itu ada berteman dengan lingkungan yang baik. Maksudnya berteman dengan lingkungan baik itu kita dekat sama orang-orang yang emang dapat impact positif ke kita, ke orang-orang yang rajin ibadah, pemahaman agama yang benar. Jadi kita bisa saling sharing juga untuk saling nguatin dan yakinin. Terus juga tinggalin lingkungan yang bikin lalai. Selanjutnya ada sering mengingat kematian dan hari akhir. Maksudnya apa? Maksudnya itu bukan nakut-nakutin, tapi lebih ke numbuhin kesadaran hidup dan hindarin maksiat. Ingat bahwa hidup itu bukan cuma di dunia. Lalu yang selanjutnya itu ada banyak berzikir dan beristighfar, yaitu ya karena zikir bisa bikin hati kita tenang, terus bisa jauhin kita dari keraguan. Istighfar juga bisa membersihkan dosa dan muka hati untuk kebenaran. Lalu ada yang ketujuh, jauhi hal-hal yang merusak akidah, itu seperti ramalan, tarot, zodiak, itu jauhin hal-hal yang bisa merusak akidah kita. Yang terakhir ada perbaiki akhlak dan kontrol diri. Gimana caranya? Yaitu kita belajar jujur, sabar, amanah, rendah hati juga. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.